Salam jumpa. Dalam episode yang lalu, kita sudah bicarakan terkait betapa pentingnya sebuah perencanaan keuangan. Setidaknya dalam dua hal. Yang pertama, terkait dengan pengeluaran. Pengeluaran kita tidak hanya pengeluaran di saat ini. Namun, sadar atau tidak sadar, kita juga memiliki pengeluaran yang harus dilakukan di masa mendatang. Dengan perencanaan keuangan yang baik, pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat kita atasi. Kita atur pendapatan kita sehingga dapat menutup pengeluaran-pengeluaran yang kita butuhkan baik saat ini maupun mendatang. Hal yang kedua, pendapatan kita terbatas. Sehingga kita harus mampu mengendalikan pendapatan kita karena terbatasnya pendapatan kita tersebut. Artinya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa manage pengeluaran kita sehingga dari pendapatan kita tetap bisa mampu memiliki sisa dari hasil antara pendapatan dikurangi pengeluaran. Itulah kenapa perencanaan keuangan itu diperlukan. Rekan-rekan sekalian, episode yang lalu saya ajak untuk Anda mencoba melist down apa saja pengeluaran-pengeluaran Anda baik yang masa sekarang maupun saat mendatang. Dan ditekankan pula bahwa yang namanya pengeluaran yang harus di list down pertama kali adalah yang terkait dengan kebutuhan, bukan keinginan. Apakah Anda sudah bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Coba kita tes. Kalau kita bicara terkait dengan rokok, itu kebutuhan atau keinginan? Kalau kita bicara terkait beli TV, itu kebutuhan atau keinginan? Kalau kita bicara terkait dengan alat kecantikan, itu kebutuhan atau keinginan? Nah, rekan-rekan sekalian, memang dalam beberapa hal kita agak bingung apakah ini kebutuhan atau keinginan. Tapi kalau boleh saya sarankan, hal yang terkait dengan kebutuhan adalah sesuatu yang memang harus kita adakan, harus kita beli. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup atau kita akan kesulitan bila tidak membeli barang tersebut, bila kita tidak memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya yang paling sederhana ya makanan dan seterusnya, itu kebutuhan primer ya, kita udah tahu sama-sama. Pendidikan itu juga harus. Kenapa? Itu jadi alat untuk kita bisa maju ya, alat untuk kita bisa bekerja pada level yang lebih tinggi dan seterusnya. Jadi betul-betul kita lihat, betul-betul kita analisis apa sih sesungguhnya yang jadi kebutuhan kita pada saat ini. Kuota internet misalnya, itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Untuk era sekarang ini tanpa adanya internet, maka kita informasi, sosialisasi, pekerjaan menjadi terhambat. Nah, hal-hal seperti inilah coba kita sekali lagi kita pikirkan sama-sama. Nah, teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa dalam membagi pengeluaran, Anda bisa pakai konsep apapun. Tapi kalau saya pakai konsepnya, pembagiannya itu dibagi jadi 4 kategori besar. Kategori pertama 10%. 10% itu zakat. Ya, amal termasuk juga pemberian kepada orang tua. Yang kedua 20%. 20% itu adalah untuk hiburan, untuk hobi, dan untuk pengembangan diri. Nah, itu terkait sama bioskop, ya, nonton bioskop, traveling. Nah, itu di 20%. 30% adalah urusan-urusan yang terkait dengan tabung, investasi. Ingat, tenaga kita nggak cukup kuat, kita ada keterbatasan, kita nggak bisa kerja seumur hidup, ya, makanya kita harus investasi, ya. Nah, dan yang 40% itulah yang namanya kebutuhan, pengeluaran terkait dengan kebutuhan. Jangan lupa, kewajiban-kewajiban, historically kita ngutang, kredit, itu juga masuk ke dalam yang 40%.
Wah Pak, kalau gitu boro-boro Pak. Saya punya yang 30%, 20%, 10%. Yang kebutuhan inti aja saya tekor nih pendapatan. Sering kali terdengar seperti itu. Nah, karenanya teman-teman sekalian, sekali lagi Anda harus benar-benar teliti untuk bisa memilah ini yang sesungguhnya kebutuhan Anda. Anda boleh mencoba melihat atau Anda coba dapat referensi dari koefisien hidup layak. Undang-Undang atau Keperaturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012. Nah, di situ ada list down-nya tuh. 60 komponen ya yang terkait dengan bahwa memang kita sesungguhnya itu adalah kebutuhan kita. Di dalamnya termasuk tabung gas, panci, dipan, sarung, pakaian dalam, transport, ya, dan yang lainnya. Selain juga gula dan seterusnya. Nah, Anda bisa lihat itu. Nah, kalau kita lihat di situ 60 komponen itu sudah saya pernah hitung-hitung kira-kira paling minimalis ya hidup itu 3 juta sebulan. Tapi itu untuk sendiri. Dan asumsinya udah pisah dengan orang tua, pisah rumah dengan orang tua. Artinya kita mandiri gitu ya. Nah, kalau berkeluarga gimana? Ya, kita hitung-hitunglah kurang lebih ada tambahan sekitar 2 juta. Jadi total mungkin 5 juta. Itu kebutuhan yang minimalis yang harus dikeluarkan untuk keperluan hidup sehari-hari. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara itu, bicara kebutuhan, sekali lagi, we cannot manage what we cannot measure. Jadi measurement Anda harus betul-betul akurat dan betul-betul terpisah, steril. Ini kebutuhan, ini bukan keinginan. Artinya ini adalah memang harus saya beli. Karena kalau tidak, saya akan menderita, hidup saya akan sulit, bahkan terancam kesehatan saya. Nah, teman-teman sekalian, kalau sudah Anda bisa pilih itu, barulah kita bicara kalkulasi. Kalkulasi antara pendapatan Anda sebulan dengan pengeluaran Anda yang harus dilakukan selama sebulan. Kalkulasinya mengarah kemana? Tekor atau tidak? Wah, tekor Pak. Gimana ya Pak? Dan seterusnya dan seterusnya. Pasti akan ada yang muncul pernyataan seperti demikian. Itulah nanti kita akan bicarakan di dalam sesi yang berikutnya. Bagaimana kita bisa mengatur pendapatan kita, dan yang paling penting bagaimana kita bisa membuat pendapatan kita menjadi lebih banyak. Nah, teman-teman sekalian, kalau Anda sudah bisa hitung 40% adalah kebutuhan inti Anda, sudah ada nominalnya. Lalu 30% ini terkait dengan tabungan atau investasi, ya. Apa sifat tabungan? Ya tentunya untuk simpanan untuk kebutuhan-kebutuhan masa mendatang atau kebutuhan-kebutuhan dadakan. Investasi dan tabungan sifatnya adalah nilainya semakin hari semakin tinggi. Jadi kalau bilang saya invest dengan beli motor, oh itu bukan investasi, itu untuk fungsinya aja, untuk dipakai. Kenapa? Karena harganya turun. Tapi kalau untuk tanah, emas, dan sebagainya itu termasuk dari investasi. Dalam kesempatan selanjutnya, kita akan bicarakan terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan kita. Sekali lagi saya tekankan, ukurlah dengan akurat terkait dengan pengeluaran Anda, kaji kembali penghasilan Anda, mulai kita hitung-hitung di mana-mana yang harus bisa dikurangin, lalu kita hitung apakah kita tekor atau tidak. Pada kesempatan berikutnya kita akan bicara terkait dengan bagaimana kita meningkatkan atau menambah pendapatan kita sehingga mampu menutup kebutuhan kita, baik kebutuhan yang primer yang 40%, kita bisa nabung yang 30%, kita bisa ada hiburan, ada jalan-jalannya yang 20%, dan kita bisa zakat dan beramal kepada orang tua yang 10%. Salam waras.